Salah satu legenda UFC akan mendapatkan peran dalam Extreme Rules Pay-Per-View. Rumor tentang John Cena yang akan berlaga di WrestleMania 39. Vince McMahon akan siap untuk diproduksikan sebuah biografi dari Vice TV. Dan update tentang Sasha Banks dan berita-berita lainnya dari dunia gulat profesional tersedia di sini. Selamat datang kembali di Gulat News. Berita pertama datang dari John Cena yang dikabarkan akan bertarung di WrestleMania 39 melawan Austin Theory. Ini baru rumor ya guys ya. Kenapa rumor ini muncul? Jadi di episode SmackDown kemarin setelah pertandingan Drew McIntyre melawan Austin Theory yang mana Drew berhasil menang karena didiskualifikasi. Setelah itu Michael Cole bilang sebuah kalimat ya. Dia bilang, "No doubt Austin Theory is one of the most talented we have seen in a while. He could use an attitude adjustment though." Ini pasti sebuah frasa yang dia harus ucapkan yang memang sudah ditanamkan oleh WWE dalam skripnya, dan tujuannya ada sebutan attitude adjustment di situ. Jadi Michael Cole bilang seolah-olah Austin Theory ini dibilang seorang pegulat yang bertalenta, bahkan dia bisa melakukan attitude adjustment. Kita tahu attitude adjustment adalah bantingan finishernya John Cena. Di menjelang SummerSlam sebelumnya, kita cukup kecewa karena rencana John Cena versus Austin Theory dibatalkan. Kenapa? Karena John Cena masih ada jadwal syuting yang bentrok. Jadi match di SummerSlam di cancel. Jadi ada harapan baru dari kalimat yang tertanam dalam skripnya Michael Cole ini yang dia ungkapkan pada saat episode 9 kemarin. Bisa jadi ini tujuannya WWE untuk membuat sebuah teasing atau petunjuk kalau ini bagian dari rencana John Cena yang akan return melawan Austin Theory. Apakah memang begitu? Kita tunggu saja. Capture this. Yeah. Look at this. Kabar selanjutnya datang dari Vince McMahon. Kita tahu Vince McMahon kemarin keluar setelah skandal uang tutup mulut, skandal sexual abuse yang diduga dilakukan oleh Vince McMahon membuat dia harus mundur dari WWE karena skandal tersebut. Dan sebelum dia keluar waktu itu, sebelum ada skandal itu, Netflix berencana untuk membuat dokumenternya Vince McMahon. Tapi kabarnya dokumenter itu dihentikan dan mungkin ada beberapa hal yang membuat itu tidak dilanjutkan dalam sementara waktu. Tetapi malah Vice TV, sebuah company di bawahnya HBO ini yang bikin Dark Side of the Ring ya, ini akan membuat dokumenternya Vince McMahon. Dalam pernyataan resminya mereka bilang Vice TV kali ini sedang proses untuk memproduksi dokumenter baru tentang Vince McMahon, dan PW Insider pun sudah mengkonfirmasinya dari berbagai sumber yang diinterview untuk proyek tersebut. Dan dokumenter itu akan mengcover atau menceritakan karirnya Vince McMahon, termasuk pensiunnya dia ini, mundurnya dia ini dari WWE karena artikel yang dipublish oleh The Wall Street Journal ya. Sekali lagi saya ingatkan, The Wall Street Journal mengkonfirmasi atau mempublikasi cerita skandal Vince McMahon di masa kepemimpinannya di WWE. Dia disangka pernah memaksa orang melakukan tindakan seksual, dan juga ada uang tutup mulut yang terlibat di sini, dan juga ada beberapa orang bawahannya Vince McMahon yang terlibat dalam kasus ini. Dan sampai sekarang belum ada kejelasan kasusnya ini lanjutannya seperti apa hasilnya. Mungkin sejak awal ini dikeluarkan untuk menurunkan Vince McMahon dari tahta kepemimpinannya, karena buktinya sampai sekarang setelah Vince McMahon turun, kabarnya tidak muncul lagi guys. Waduh.
Kabar selanjutnya datang dari Sasha Banks. Saat ini sepertinya Sasha Banks sudah move on dari karirnya di WWE. Seperti yang saya kabarkan sebelumnya, kalau Sasha Banks sudah pernah confirm dalam sebuah podcast, dia bilang saat ini dia fokus dalam dunia entertainment yang lain. Wrestling adalah masa lalunya, dia lagi fokus ke musik, ke aktris dan lain sebagainya. Bahkan dia sudah mengganti nama sosial medianya, bukan lagi Sasha Banks WWE, sekarang sudah menjadi @Mercedes_Varnado. Dan dia tweet kalau new handle same handler dengan emoticon uang dan juga emoticon hati berwarna biru. Itu mungkin maksudnya saat ini sosial medianya Sasha Banks sudah dipegang penuh oleh dirinya, tidak lagi dipegang oleh WWE. Itu artinya dalam waktu dekat kita tidak akan melihat Sasha Banks kembali ke dunia gulat, karena saat ini dia akan fokus mengejar karirnya di dunia entertainment. So, jadi kalau ada yang nanyain lagi, Sasha Banks dong kabarnya gimana bang? Nggak ada kabarnya lagi. Dia sudah nggak mikirin wrestling lagi, dia mikirin WWE lagi dalam waktu sekarang ini. Jadi kita move on dulu aja ya. Kabar selanjutnya datang dari Lana, istri sahnya Miro atau Rusev. Dia muncul dalam sebuah podcast yang bernama Last Word on Pro Wrestling. Dia bilang ada ketertarikan untuk kembali ke dunia gulat, bahkan mendampingi Miro di AEW ya, karena memang dia yakin dia dan Miro akan jadi suatu paket yang menarik di industri gulat profesional. Tetapi dia tidak bilang kapan dia akan kembali, kapan dia akan bergulat lagi. Yang dia maunya nanti kalau dia muncul di AEW atau di dunia gulat profesional, dia mau kemunculan dia itu sesuatu yang surprise atau mengejutkan. Dengan ketertarikannya Lana untuk kembali ke dunia gulat lagi, pasti ini membuat semua fans dan juga penggemar dunia gulat profesional menjadi menunggu kapan Lana akan mendampingi Miro di AEW, atau mungkin bahkan dia nunggu Miro pindah ke WWE dan menjadi Rusev bergabung sama Lana, gitu-gitu lagi deh. Kabar selanjutnya datang dari Seth Rollins yang muncul dalam interview di BT Sport. Dia ditanyakan soal hubungannya dengan Jon Moxley atau Dean Ambrose ya, teman lamanya di The Shield. Apakah masih berhubungan baik? Seth Rollins dengan jelas bilang kalau hubungan mereka masih baik. Walaupun mereka nggak saling chat, nggak saling berhubungan telepon satu sama lain dengan rutin. Kenapa? Karena menurut Seth Rollins, Dean Ambrose atau Jon Moxley ini adalah orang tipe yang senang ngobrol itu ketemu langsung in person, face to face. Dia nggak suka yang texting, chat, atau teleponan. Dia tuh bukan orang yang seperti itu. Makanya ketika WWE ada acara di dekat rumahnya Dean Ambrose, Seth Rollins pasti berusaha untuk mampir sejenak dan bertemu dan say hi dengan Dean Ambrose dan juga Jon Moxley. Berarti kita tahu sudah jelas hubungannya Seth Rollins dan Jon Moxley masih baik-baik saja ya. Tidak ada karena memang beda company itu jadi malah bermusuhan, tidak begitu. Karena memang dia bilang kalau pas lagi di dekat daerahnya rumah Jon Moxley, dia datang mengunjungi Jon Moxley. Kan Jon Moxley masih aman-aman aja, dia lebih suka ngomong langsung gitu, nggak suka yang sekali lagi chat. Seth Rollins juga bilang kalau dia malah lebih dekat dengan Renee, istrinya Jon Moxley, yang lebih suka ngechat, ngabarin tentang bagaimana keadaan anaknya dan lain sebagainya, perkembangan anaknya, karena anak mereka ini umurnya sama begitu. Dan satu hal fakta lagi yang diungkapkan oleh Seth Rollins, katanya Seth Rollins, Roman Reigns yang lebih dekat dengan Jon Moxley dibandingkan dia ketika bersama dengan The Shield. Mungkin kalau mau nanya bagaimana hubungan Jon Moxley saat ini, mungkin bisa tanya dengan ke Roman Reigns begitu katanya. Ini fakta-fakta yang cukup menarik yang bisa kita simak dari interviewnya Seth Rollins dengan BT Sport kali ini. Jadi tahu nih, The Shield apakah masih akan bersama? Ya pasti masih akan bersama. Tapi kalau muncul sebagai The Shield di acara ataupun promosi gulat, masih akan lama pastinya guys ya. Kabar selanjutnya datang dari update Extreme Rules Pay-Per-View. Kita tahu ada pertandingan Fight
Pit match ya, yang akan dimainkan oleh Seth Rollins melawan Matt Riddle. Dan sejarah dari pertandingan Fight Pit ini dulu dimainkan oleh Ken Shamrock, yang mana dia punya background UFC, terus WWE mencoba aplikasikannya di Fight Pit match saat itu. Mungkin bisa teman-teman saksikan di YouTube ya pertandingannya Ken Shamrock. Dengan begitu, ketika Fight Pit muncul untuk pertandingan Extreme Rules Pay-Per-View tahun ini, Ken Shamrock tuh menunjukkan ketertarikannya untuk jadi wasit di match ini. Tapi WWE tidak punya rencana untuk mengundang Ken Shamrock. Akhirnya WWE mengundang orang UFC yang benar-benar berada di UFC di era modern, yaitu adalah Daniel Cormier yang pernah menjadi juara UFC juga, sekarang sudah jadi Hall of Famer UFC. Dan Daniel Cormier sudah mengkonfirmasi hal ini dan dia juga cukup semangat, dan update-nya akan diberitakan lagi di Monday Night Raw di hari Selasa pagi besok ya. Yang jelas dengan WWE mengundang orang dari UFC yang benar-benar bisa dibilang ada label UFC-nya ya, ini mungkin salah satu cara WWE untuk menggandeng brand lain dan juga akan jadi cross promoting ya, dan untuk membuat WWE lebih dikenal lagi khususnya di fansnya UFC atau di lingkungan penggemar-penggemar UFC. Itu teknik marketing ya guys ya. Tapi yang jelas ini membuat pertandingan menjadi lebih menarik karena kesan MMA, Mixed Martial Arts, pasti akan dibawa dalam pertandingan Fight Pit match Matt Riddle melawan Seth Rollins ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menyaksikan video-video di channel ini. Terus support channel ini dengan menonton iklan atau memberikan saweria. Thank you.